Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Tulisan Saputra. Di sini saya ingin bercerita tentang ide bisnis yang saya jalani, di mana saya memilih ide bisnis buat labeling makanan ringan. Simpelnya, kita membeli produk dari produsen, lalu kita memberi merek kita sendiri. Kenapa saya memilih ide ini? Yang pertama yaitu karena modelnya lebih ringan. Kita nggak usah pusing-pusing lagi mikirin untuk bikin pabrik atau produksi sendiri. Yang kedua, supaya saya bisa lebih fokus ke hal yang lebih penting seperti branding dan juga jualan. Siapa sih target saya? Target saya yaitu anak muda dan keluarga yang pengen ngemil enak tapi nggak bikin dompet nangis. Snack ini cocok banget buat siapa aja, mau buat temen nonton film, mau ngemil santai di rumah, atau sekedar dijadiin stok cemilan di rumah juga boleh banget. Pokoknya solusinya adalah snack simple tapi berkualitas. Untuk mengembangkan bisnis ini, saya menggunakan strategi bisnis model kanvas agar setiap aspek bisnis bisa terencana dengan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan detailnya. Yang pertama yaitu ada segmen pelanggan. Target utama saya adalah keluarga dan anak muda yang suka ngemil, tetapi tetap mencari produk yang harganya ramah di kantong. Anak muda biasanya ngemil sambil nonton film, nongkrong, atau sekedar butuh camilan di sela-sela aktivitas. Sementara itu, keluarga sering mencari snack untuk teman minum teh atau kumpul santai. Jadi, produk saya dirancang untuk memenuhi kebutuhan ngemil yang simpel, tapi memuaskan bagi kedua segmen ini. Lalu lanjut, ada proposisi nilai di mana saya menawarkan makanan ringan yang sederhana, enak, berkualitas, dan harganya terjangkau. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama di bisnis saya. Fokus saya adalah memberi rasa yang memuaskan tanpa membuat pelanggan merasa terbebani dengan harga. Walaupun kemasannya sederhana, saya tetap memperhatikan kualitas rasa, kebersihan, dan keamanan produk. Produk ini cocok untuk semua kalangan, dari pelajar hingga orang tua. Lalu, ada saluran. Untuk menjangkau pelanggan, saya menggunakan berbagai saluran distribusi, yaitu melalui warung dan minimarket lokal. Produk tersedia di tempat-tempat yang mudah diakses pelanggan, terutama di sekitar lingkungan mereka. Lalu, ada marketplace online. Saya memanfaatkan platform seperti Shopee dan Tokopedia untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, terutama mereka yang lebih suka belanja dari rumah. Lalu saya juga menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Karena ini adalah senjata utama saya untuk promosi dan interaksi dengan pelanggan. Di Instagram, saya membangun brand image lewat foto, produk, dan testimoni pelanggan. Di TikTok, saya memanfaatkan tren untuk membuat konten kreatif yang menarik perhatian anak muda. Sementara itu, WhatsApp digunakan untuk melayani pembelian langsung dan memberikan informasi promo eksklusif. Lalu selanjutnya ada hubungan pelanggan. Saya menjaga hubungan dengan pelanggan melalui beberapa cara, yaitu layanan cepat tanggap. Saya pastikan setiap pertanyaan atau keluhan dari pelanggan segera ditangani. Selanjutnya yaitu konten interaktif di media sosial. Saya sering membuat polling, giveaway, atau video menarik untuk melibatkan pelanggan secara aktif. Lalu yang terakhir yaitu ada promo dan juga diskon. Saya memberikan promo menarik secara rutin, seperti diskon untuk pembelian pertama atau paket hemat yang cocok untuk keluarga. Hal ini tidak hanya menarik pelanggan baru, tapi juga membuat pelanggan lama tetap setia. Selanjutnya, kita akan membahas arus pendapatan. Pendapatan utama saya berasal dari penjualan produk snack, baik secara offline di warung dan minimarket, maupun online melalui marketplace dan media sosial. Selain itu, saya juga menawarkan paket reseller untuk mereka yang ingin menjual kembali produk saya, sehingga menambah aliran pendapatan bisnis. Lalu yang keenam, ada sumber daya utama. Dalam menjalankan bisnis ini, saya sangat bergantung pada beberapa sumber daya utama, yaitu produsen makanan ringan. Mereka adalah penyedia utama produk yang saya jual dengan merek sendiri. Lalu ada supplier bahan kemasan. Kemasan menjadi elemen penting untuk menjaga produk tetap fresh dan menarik. Lalu ada tenaga distribusi.
Saya bekerja sama dengan tim logistik dan ekspedisi untuk memastikan produk sampai ke pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Lalu ada juga platform media sosial dan marketplace. Ini menjadi alat utama untuk pemasaran dan penjualan produk saya. Lalu ada aktivitas utama. Ada beberapa aktivitas yang penting yang saya jalankan setiap hari. Antara lainnya yaitu branding. Saya terus membangun merek agar lebih dikenal, mulai dari desain logo hingga strategi komunikasi di media sosial. Lalu pemasaran. Promosi menjadi kunci utama, baik melalui iklan di media sosial, konten video di TikTok, hingga kolaborasi dengan influencer lokal. Lalu ada manajemen distribusi. Saya mengelola stok, memastikan pengiriman tepat waktu, dan terus mencari mitra distribusi baru untuk memperluas jangkauan pasar. Yang selanjutnya yaitu mitra utama. Saya bekerja sama dengan beberapa mitra untuk memastikan bisnis berjalan lancar. Yang pertama yaitu ada produsen makanan ringan. Mereka bertanggung jawab menyediakan produk kualitas yang sesuai dengan standar saya. Lalu selanjutnya ada jasa logistik. Mitra logistik membantu mengirimkan produk ke pelanggan dengan cepat, baik dalam kota maupun antar kota. Yang terakhir yaitu ada supplier bahan kemasan. Untuk menjaga kualitas dan daya tarik produk, saya bekerja sama dengan supplier yang menyediakan bahan kemasan terbaik. Lalu yang terakhir di sini ada struktur biaya. Biaya terbesar dalam bisnis ini adalah pembelian produk dari produsen. Ini menjadi komponen biaya utama karena saya membeli dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga grosir. Yang kedua ada pengemasan. Walaupun sederhana, saya pastikan kemasan tetap berkualitas untuk menjaga produk tetap aman dan fresh. Lalu ada promosi. Biaya promosi di media sosial, termasuk membuat konten, iklan berbayar, dan kerjasama dengan influencer, menjadi investasi penting untuk menarik lebih banyak pelanggan. Aku lagi bikin bisnis white labeling makanan ringan nih. Boleh minta tolong nggak kasih feedback buat produkku biar nanti bisnisku bisa berkembang gitu. Kasih kritik dan sarannya, apapun kritik dan sarannya aku terima. Boleh nggak? Ini cobain dulu aja. Aku ada bisnis white labeling makanan nih. Boleh minta tolong kasih feedbacknya nggak? Tolong kasih kritik dan sarannya buat produkku biar bisnis lu bisa lebih berkembang gitu. Boleh nggak? Ini dicoba dulu aja. Makasih ya. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan harga pokok dan harga jual dari produk saya. Yang pertama yaitu biaya produksi per bungkus. Bahan utama saya beli seharga 30.000 per kilo. Nah, dari 1 kilo ini saya bisa membuatnya menjadi 10 bungkus net. Artinya biaya per bungkusnya cuma Rp3.000 saja. Lalu kita tambahkan dengan biaya kemasan yang sederhana sekitar Rp1.000 per bungkus. Jadi total biaya produksi per bungkus adalah Rp4.000. Lalu kita tentukan harga jual per bungkusnya. Di sini saya memasang di harga Rp8.000 per bungkus. Nah, kita lihat margin keuntungan yang diperoleh per bungkusnya. 8.000 dikurangi 4.000 hasilnya 4.000 per bungkus. Yang artinya persentase keuntungan per bungkus yaitu 100%. Menariknya lagi, kalau kita jual 1 kilo yang jadi 10 bungkus, total keuntungannya adalah 10 bungkus dikali 4.000 sama dengan 40.000 per kilo. Kesimpulannya yaitu ini salah satu alasan kenapa bisnis ini menarik banget. Biaya produksinya nggak besar tapi keuntungannya cukup besar, terutama kalau volume penjualannya tinggi. Jadi makin banyak kita jual makin besar juga untungnya. Rasanya tuh enak banget, bumbunya meresap, pedasnya pas, dan yang paling aku suka itu adalah teksturnya renyah. Aku kasih rating 9/10. Cocok banget buat kalian yang suka ngemil pedes. Yang belum pernah cobain, yuk buruan cobain.